Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga nikmat sehat. Sehat rohani, sehat jasmani salah satu bentuk modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka tidak bisa engkau tentukan jumlahnya dari saking banyaknya. Maka sehat kita ini tentu harus kita jaga. Lalu bagaimana caranya kita menjaga kesehatan seperti Rasulullah? Yang pertama, kita jaga pola tidur. Bagaimana caranya? Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang beriman itu adalah selalu berzikir kepada Allah qiyaman, di ketika berdiri, qu'udan ketika juga duduk, dan ketika juga tidur. Rasulullah itu ketika mau hendak tidur, nah ini hadis datang dari Siti Aisyah, riwayat Imam Bukhari. Apa kata Siti Aisyah? Karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi, ketika Rasulullah hendak mau tidur, jama'a kafaihi, mengumpulkan tangannya seperti orang kayak mau berdoa, lalu kemudian tsumma nafathah, meniupkan ke tangan itu Rasulullah SAW, tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah berucap atau mengucapkan, membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ila akhirih satu kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir sekali. Lalu kemudian Rasulullah mengusapkan yang ditiup tangan itu ke seluruh badannya, mastata'ah min jasadihi, yang bisa diusapkan ke badan. Kalau tak sempat, tak bisa ke belakang, Rasulullah tak mengusapnya sebisa mungkin. Summa yaf'alu dzalika thalatha maratin. Rasulullah itu melakukan sampai 3 kali. Jadi cara kita untuk tidur tentu kita berzikir dengan cara membaca apa yang dibacakan oleh Rasulullah. Lalu kemudian kata Rasulullah di hadis lain, idza ataita mataja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ketika engkau hendak tidur, maka hendaknya engkau akan berwudu sebagaimana wudu dalam salat. Setelah itu kalian berbaringlah ala shiqqal aiman, miring ke sebelah kanan. Syariat Islam itu memang sangat luar biasa, memberikan manfaat kebaikan kepada seluruh tubuh. Sebelum ada dokter spesialis hari ini, 1400 tahun sebelumnya Rasulullah sudah mengajarkan kepada sehat. Tentu kalau kita miring ke kanan, jantung ini lebih bebas untuk berdetak karena tidak tertimpa dengan organ lain. Kalau kita miring ke kanan, berarti jantung ini ada di sebelah atas. Jadi dia tidak ada tekanan darah yang keluar masuk ke jantung ini lebih leluasa, tidak tergesa-gesa karena tidak tertimpa dengan organ-organ yang lain. Dan ini sangat memberikan tekanan darah yang normal, cara memompanya ketika kita tidur. Dan kata medis juga bisa mengistirahatkan otak kiri, lambung kiri, lalu kemudian tangan kiri. Adab tidur ala Rasulullah selanjutnya yaitu adalah karena Rasulullah SAW kana yakrahun nauma. Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum Isya. Wal haditsa ba'daha, dan setelah Isya Rasulullah tidak suka juga mengobrol, ngerumpi, apalagi ngegosip. Ini bukti bahwa Rasulullah tidur setelah Isya. Sekitar kalau kita konversi dengan saat ini yaitu sekitar jam 8 atau setengah 9 Rasulullah sudah tidur. Apa manfaat tidur setelah Isya? Tentu Rasulullah persiapan untuk menuju ke qiyamul lail atau salat tahajud. Itulah kenapa Rasulullah ketika datang orang kafir Quraisy ingin membunuhnya, pada waktu itu Rasulullah jam 1, jam 2 sudah bangun, maka berdoa kepada Allah sehingga ketika keluar dari rumahnya orang-orang itu macam dihipnotis. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Rasulullah tidur hanya 5 jam sampai ke tahajud. Maka kita disunnahkan setelah Isya kita langsung tidur agar kita persiapan untuk bisa bangun salat tahajud. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan kita seperti Rasulullah, tentu pola makan dijaga. Pertama, Rasulullah itu menyampaikan idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syarifa falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Yang pertama tentu kalau ingin makan seperti Rasulullah, maka awali dengan tangan kanan. Minum pun juga dengan tangan kanan. Kenapa? Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah menyampaikan wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan janganlah kalian boros, membuang-buang, mubadzir. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuang-buang, yang memboroskan dalam semua makanan, dalam pakaian, kemudian penggunaan apapun
di dunia ini. Boros itu Allah tidak suka. Jadi kita makan tuh sekedarnya saja, makan secukupnya saja, jangan terlalu kenyang. Itulah kenapa Sayyidina Umar ketika ada di pasar berjumpa dengan sahabat yang sedikit agak besar perutnya, buncit. Apa kata Sayyidina Umar? Ma hadihi, apa ini? Kenapa kok besar perutnya? Nah, sahabat yang lain menyampaikan kepada Sayyidina Umar, hadihi barakatun minallah, ini berkah dari Allah, ini rezeki dari Allah. La, bukan. Bal adabu minallah, ini justru siksaan dari Allah SWT. Ayuhan nas, wahai manusia, sini aku sampaikan, iyyakum wal fitnah. Jangan sampai kalian sekali-kali perutnya besar, perutnya buncit. Fa innaha muksilatun ala shalah, sesungguhnya perut yang besar kekenyangan itu akan membuat kita malas dalam sholat. Mufsidatun lil jismi, kalau perut besar terlalu banyak makan, maka itu akan merusak kepada organ tubuh. Lalu kemudian muridatun lil marad, dan akan menimbulkan penyakit. Dan jelas secara medis juga saya sampaikan seperti itu. Sayyidina Umar sudah mengingatkan. Tetapi apa kata Sayyidina Umar? Wa alaikum bil qasti fi kufikum, hendaknya kalian makan itu secukupnya. Kenapa? Makan secukupnya itu akan ahsa alis shalah, dia akan lebih bersemangat kepada salat. Wa abada minas syaraf, dan lebih menjauhi daripada sifat boros, membuang-buang makanan. Wa aqwa an ibadatillah, dan lebih kuat dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita makan itu secukupnya saja. Kata Rasulullah SAW, la mahalata lahu, thuluthun li tu'amihi, thuluthun lil syarabihi, wa thuluthun li nafsihi. Makan tuh kalau pengen bertambah, setidaknya dibagi. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk dirinya. Jangan terlalu berlebihan. Karena kalau kenyang, terlalu kenyang, makan itu akan menjadi sesuatu jalan pintu masuknya setan. Kata Imam Ghazali, kalau orang terlalu kenyang makan, pertama dia tidak takut kepada Allah. Dia tak tahu halal dan haram karena terlalu rakus dengan makanan. Yang kedua, kemudian dia itu tidak mendapatkan rahmat. Kenapa? Dia asli nak kenyang sementara kanan kiri banyak yang lapar. Dan yang ketiga, berat untuk beribadah, malas. Tepat adalah kalau dengar ceramah, dengar tausiah, dengar pengajian, susah untuk masuk ke dalamnya. Tidak luluh hatinya. Kenapa? Karena terlalu kenyang. Punya banyak penyakit dalam diri kita. Kalau terlalu kenyang, perut membengkak, lalu kemudian susah bernafas dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan seperti Rasulullah, yaitu tentu olahraga. Apakah ada di zaman Rasulullah olahraga yang dianjurkan? Ya, ada 3. Allimu auladakumus sibahah, warimaya, urkubul khail, ail furushiyah, farash. Hendaklah kalian mengajarkan kepada anak kalian as-sibahah, berenang. Tentu kalau berenang kita akan dilatih otot bahu, otot bisep, lalu kemudian gerak tangan dan gerak kaki. Dan bahkan banyak orang melatih berenang untuk bisa tinggi. Warimayah, dan memanah. Memanah tentu kita belajar untuk. Kemudian olahraga rimayah, memanah. Melatih otot dinamik. 3 otot yang dilatih. Jadi lengan bawah, lengan atas, tricep, bicep, lalu kemudian bahu. Dan yang terakhir, olahraga yang dianjurkan Rasulullah adalah urkubul khail, menunggang kuda. Menunggang kuda tentu yang dilatih kita betis, paha untuk lebih kuat. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menjaga kesehatan sunnah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.